Mengapa kita percaya pada informasi tertentu tetapi meragukan yang lain? Bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu yang kita dengar atau lihat benar-benar valid? Apakah kita pernah mempertanyakan keputusan yang kita ambil atau hanya mengikuti pendapat orang lain? Seberapa sering kita berhenti untuk menganalisis suatu permasalahan sebelum bertindak? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah contoh dari proses berpikir kritis. Lalu, apa itu critical thinking dan mengapa begitu penting dalam kehidupan kita? Di video kali ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi tentang topik critical thinking. Silahkan disimak sampai selesai agar kamu bisa dapat insight-nya secara menyeluruh. Menurut Richard Paul dan Linda Elder, tokoh dalam studi critical thinking, berpikir kritis adalah proses disiplin mental yang memungkinkan kita memeriksa secara mendalam argumen, klaim, dan asumsi sebelum akhirnya mengambil kesimpulan. Secara sederhana, critical thinking adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan secara objektif dan logis. Dengan kata lain, critical thinking bukan hanya tentang memiliki informasi, tetapi tentang bagaimana kita menganalisis dan mengevaluasi informasi itu untuk membuat keputusan yang tepat. Saat ini, kita hidup di era yang sering disebut sebagai information age, di mana kita terus dibanjiri oleh informasi. Mulai dari berita, media sosial, hingga percakapan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai opini dan fakta. Namun, tidak semua informasi ini akurat atau dapat diandalkan. Menurut penelitian dari Stanford History Education Group, 80% siswa sekolah menengah di Amerika gagal membedakan berita asli dari berita palsu di media sosial. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kemampuan critical thinking agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Komponen utama critical thinking. Ada beberapa komponen utama dalam critical thinking yang penting untuk kita pahami. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, curiosity. Keinginan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam adalah dasar dari critical thinking. Orang yang berpikir kritis selalu bertanya, mencari informasi tambahan, dan ingin memahami argumen dari berbagai sudut pandang. Kedua, analisis. Analisis adalah kemampuan untuk memecah informasi atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar kita dapat memahaminya lebih baik. Kita mengevaluasi argumen dan bukti sebelum membuat kesimpulan. Ketiga, inference. Inferensi adalah kemampuan untuk membuat kesimpulan berdasarkan bukti dan logika yang tersedia. Dalam hal ini, kita menggunakan informasi yang ada untuk merumuskan dugaan atau prediksi yang logis. Keempat, reflection. Dalam berpikir kritis, refleksi sangat penting. Kita perlu mengevaluasi keputusan yang sudah kita ambil dan mempertimbangkan konsekuensinya. Refleksi juga melibatkan kesadaran diri dan kesediaan untuk mengakui jika kita salah. Open-mindedness. Critical thinking menuntut kita untuk membuka diri terhadap gagasan baru dan tidak bersikap defensif saat menghadapi pendapat yang berbeda. Berdasarkan kelima komponen tersebut, saling mendukung satu sama lain. Tanpa keingintahuan, kita tidak akan mulai mencari. Tanpa analisis, kita tidak bisa membedah informasi. Dan tanpa refleksi, kita tidak belajar dari kesalahan. Sekarang, mari kita bahas beberapa cara untuk mengasah critical thinking. Pertama-tama, jangan mudah percaya pada informasi yang baru kita dengar. Selalu tanyakan, apakah ini benar? Apa buktinya? Tanyakan bukti. Latih diri kita untuk selalu mencari bukti atau alasan di balik sebuah klaim. Jika seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, tanyakan, apa dasar dari pernyataan itu? Bandingkan sumber. Jangan hanya bergantung pada satu sumber informasi. Dengan membandingkan berbagai sumber, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan memahami berbagai sudut pandang. Refleksi diri. Evaluasi asumsi dan pemikiran kita sendiri. Ini membantu kita lebih sadar tentang bagaimana bias atau keyakinan pribadi bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Diskusikan dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain dan mendengarkan perspektif mereka membantu kita mempertimbangkan ide-ide baru dan menguji logika kita sendiri.
Mengembangkan critical thinking membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi ini adalah kemampuan yang sangat penting, terutama di era digital saat ini. Critical thinking tidak hanya bermanfaat dalam bidang akademik atau pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan critical thinking, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, memahami perspektif orang lain, dan membangun keterampilan memecahkan masalah. Sebagai contoh, ketika kita memilih produk untuk dibeli, critical thinking membantu kita membandingkan fitur dan harga, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Begitu pula saat membaca berita, kita bisa menghindari disinformasi karena kita terbiasa memeriksa kebenaran dari informasi tersebut. Jadi, critical thinking adalah salah satu keterampilan yang paling berharga yang bisa kita miliki. Di era informasi yang serba cepat ini, kemampuan untuk berpikir kritis akan membantu kita menyaring informasi, membuat keputusan yang lebih baik, dan memahami dunia dengan lebih mendalam. Jangan lupa, critical thinking bukan soal mencari kesalahan, tapi soal mencari kebenaran. Mari kita latih critical thinking setiap hari, dan kita akan melihat bagaimana pemahaman kita terhadap dunia menjadi lebih tajam dan bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Lembar Wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.